memaparkan tentang produk kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Good morning everyone. Good morning Nana. First, allow me to introduce myself. My name is Almera Ifatashasya Manurita, number 5. My name is Shiva Lasna, number 24. Anak Widya Kusuma, Profesor Abi. Anak Muhammad Sisaya Mulia, Prof. Muktis Asyara. Saya Nikita Chandranto, nomor absen 24. Dan saya Putri Sarjana Asmi, absen 35. Berikut ini adalah video presentasi kami. Lini masa dari proyek kami yaitu yang pertama, kami membeli bahan di minggu ketiga pada bulan Oktober. Kemudian kami mulai merakit konver kami di minggu keempat bulan Oktober sampai dengan minggu ketiga bulan Oktober. Kemudian kami membuat packaging di hari Senin sampai dengan hari Rabu di minggu kedua bulan November. Setelah itu, kami membuat video di minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan Desember. Kemudian, kami memperbaiki kesalahan di hari Selasa dan Rabu minggu ketiga bulan November. Setelah itu, kami membuat manual di hari Rabu dan Kamis minggu ketiga bulan November. Berikutnya, kami mencetak packaging dan manual di hari Kamis minggu ketiga bulan November. Dan yang terakhir, kami menyelesaikan semua proyek kami di akhir minggu ketiga bulan November. Anggaran yang kita keluarkan yang pertama dari Kastos harga 6.000, DG harga satuan yang 7.000, kita membutuhkan 4 menjadi 26.000, divisi harga 36.000, dan smoothbus harga 15.000 dengan panjang 1,5 meter. Selanjutnya ada motor gearbox 12 volt harga 80.000, baterai harga 7.000, kita membutuhkan 4 menjadi 26.000, tempat baterai 7.000. Selanjutnya ada packaging seharga 80.000, manual book 8.000, lalu ada karton berukuran 3 mm seharga satuannya 11.500, kita membutuhkan 2 menjadi 23.000. Selanjutnya ada tiga plastik seharga 5.000, solas kertas harga 68.000, dan lanjut sabun cuci harga 10.000. Jadi total keseluruhan kita mencapai 340.000.
konveyor ada dua lapisan. Di lapisan pertama terdapat warna biru. Kita juga mendapatkan bed secara terpisah dan dua properti miniatur barang. Di videonya nanti ada gambarnya. Lapisan kedua kita mendapatkan konveyornya dan juga alat untuk menurunkan barang. Maksudnya videonya apa ya? Yang ada gambarnya. Biar kelihatan itu antara yang itu sama yang asli. Oke, silakan. Di sini kan konveyor dan bag itu terpisah. Jadi kita itu bisa memasang dan memasang konveyor. Jadi cara memasangnya itu kita buka sampingnya. Yang nomor satu tadi ya, perhatikan. Errornya ini yang dimaksud para kendali ya. Bukan kendor. Yang ini. Itu yang nomor satu tadi mana? Perhatikan ya. Bapak Ibu jangan lupa dipilih 3 kelompok terbaik untuk DKP. Kemudian pasang kembali sisi kanannya, sisi kiri. Terus kita mantap pengoperasiannya. Pastikan semua komponen bersambung dengan baik. Kemudian nyalakan perkuat melalui tombol power. Pilih arah gerak, kemudian reverse switch atau maju mundur. Atur kecepatan. Pastikan konveyor berjalan dengan lancar.
teknis dan inovasi yang benar. Seperti yang kita lihat bahwa di sini terdapat pengamatan yang penelitian bendera dan dokter gigi yang bahwa kita melambangkan komitmen kami untuk menjalankan proses secara otomatisasi. Intinya, bisnis Typo adalah bisnis yang merancang dan menjual konveyor ini serta menyediakan solusi pemindahan material secara kompak, andal, dan terjangkau. Kemudian setelah kita mengenal apa itu staju itu kami jabarkan pada sebuah produk yaitu mini conveyor. Nah, mini conveyor adalah sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya secara otomatis, seperti yang Bapak Ibu Juli lihat barusan. Nah, kemudian alat ini cocok digunakan untuk media edukasi atau uji coba penelitian. Terus versi mini ini dibuat karena lebih mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dibawa. Terus mini conveyor ini juga dirancang lebih aman untuk media pembelajaran serta dapat membantu proses pembelajaran untuk guru kepada muridnya untuk menganalisis kerja alat. Dan selanjutnya cara proses pekerjaannya, tidak pertama kami membuat rangka aerodinamik baru. Jadi kami menggunakan PVC. Kemudian kami membuat roller dan memasangnya antara PVC. Kita buat bannya yang panjang 115 cm, tadi lebar 7,5 cm. Nah, selanjutnya kami fokus ke mesin penggerak. Untuk mesin penggerak kami menggunakan motor box dengan 12 volt, serta kami padukan dengan speed controller dan reverse switch yang bersumber tenaga karet. Jadi model ini tingginya itu 5 cm, lebar 8 cm, serta panjang 50 cm. Selanjutnya yang terakhir itu kami melakukan pengujian, memastikan supaya speed controller reverse switch itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ini ada beberapa bagian. Ini ada troubleshooting atau masalah umum, kemudian ada panduan perawatannya, kemudian ada tentang mini conveyor, ada bagian-bagian mini conveyor, ada cara pengoperasiannya, langkah pengoperasiannya, informasi keamanan dan spesifikasi umum. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada saran dan masukan, Selamat pagi, Anggun, Cesa, Tasya, Rusli, Amira, Siva. Jadi kalau amati kelompok kali ini kelompok yang kompak ya. Jadi kalau kompak itu hasil karyanya ini oke, dari penampilan oke, dari pengaplikasian itu juga oke. Tidak saya kompak kayak gitu. Nah, tadi Bapak juga sudah melihat karyamu ini yang sudah dipraktekkan juga. Kemudian dari videonya juga lengkap, dijelaskannya juga detail. Tadi pikirnya Bapak itu mau bertanya ini, lah kok sudah terjawab juga ketika tadi sudah dipresentasikan, gitu ya. Untuk video juga oke, tadi itu sudah detail juga. Kemudian manual buku panduannya ini juga lengkap banget gitu ya. Ini ukurannya ini tapi lengkap banget. Mungkin kedepannya nanti penataan kalimatnya aja ya, yang supaya tidak melebihi batas. Mungkin penataan kayak gitu aja. Nah, yang Bokta penasaran dari kekompakan kalian ini, Bokta ingin dengar kalian secara langsung satu-satu pembagian tugasnya itu di pengerjaan ini untuk masing-masing itu apa aja sih? Ceritakan coba. Mulai dari Anggun. Saya membuat manual ini sama Siva, sebagai Siva, terus saya juga sama Siva juga prima itu membeli alat terbaru juga. Itu tugas saya. kalau saya bertugas untuk membuat packaging.
model dan melukis konten. Kalau saya itu bagian modelnya dan dimulai dari mesin-mesinnya dan desain. Kalau saya yang paling suka untuk memakai sama desain itu konten. Saya sangat setia untuk desain membantu dan juga memodel serta memberi bahan relatifkan ke arah dan lain sebagainya. Dari apa yang kamu ceritakan, keceriaan kalian itu menunjukkan kalau kelompok kalian itu memang benar-benar kompak dan hasilnya memang ya oke ya hasil dari kompak itu tepuk tangan ya untuk kalian. It's time to have first break. Gimana saya semua? Dari kesehatan saja saya sudah memikirkan kalian ya. Yang lain. Kebetulan di olahraga itu juga ada namanya seperti itu, namanya treadmill namanya. Treadmill cuma yang dibawa kan manusia, jadi bisa mengontrol ke kanan, ke kiri, mau jatuh bisa mengontrol, mau ke kanan jatuh bisa mengontrol dan lain-lain. Ya, ini bawanya barang. Kalau barang misalkan kecepatannya dirubah, pastikan posisinya berbeda. Lebih cepat, nanti barang itu nggak bisa mengontrol ke kanan ke kiri. Harusnya kan seperti yang disampaikan para tadi. Harusnya tertutup juga. Kamu bagaimana? Kamu bisa seperti itu. Kalau misalkan ditaruh seperti barang, ya barang itu latihan nggak bisa mengontrol dia mau jatuh ke kanan ke kiri sebelum sampai tempatnya. Ya, ini kira-kira perlu nggak kalau dikasih kanan kirinya pembatas, kemudian dia sampai tujuannya tidak jatuh di pertengahan jalan. Iya, oh ya, mungkin masukan saya satu itu ya. Untuk yang kedua, kalau treadmill itu biasanya ada kemiringan tanjakan biasanya. Nah, kemudian kalau mengantarkan barang dari konveyor ini, kira-kira perlu nggak ada tanjakan mungkin dari barang dari bawah taruh di atas pakai konveyor, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Saya kalau Kenapa kok nggak bisa? Padahal sangat membantu kan daripada bawa barang berat-berat. anak sendiri Pak. Oh, karena sendiri. Tuh, kalau kamu buat bisa nggak kira-kira kamu dari sini? Nggak usah coba. Bisa mungkin kita harus riset. Harus memaksa ya. Ya. Baik, dari kelompok yang sebelumnya ini lebih baik lagi menurut saya. Yang kelompok sebelumnya memang awal tadi untuk pembukaan biasanya grogi dan lain-lain. Untuk yang kelompok kedua sudah agak baik lagi karena sudah dipersiapkan. Jangan lupa, mungkin itu saja dari saya untuk Sebenarnya nggak ada sih yang perlu ditanyakan, tapi karena saya diberi kesempatan berarti ya saya mencari-cari sesuatu. Cuman nggak sulit. Saya ingin bertanya kalau dibandingkan dengan kelompok satu tadi, kelompok satu tadi biasa. Ini kenapa kok bisa dua? Cuma bisa. Karena saya terus di sini ada di syuting. Karena ya tiba-tiba berhenti sama
kan hanya dicoba ya beberapa beban itu juga nggak tahu berapa beratnya. Kalau misalnya dikasih beban ini bisa coba aja. Sampai kandas, sampai tidak bergerak. Berarti sampai kandas kasih beban lagi, sampai kandas. Kasih beban lagi. Berarti kan belum. Sampai maksimal, sampai kandas. Ya Allah, Saya naik percaya kan di situ maksimal 300 gram. Berarti kan boleh 200 gram itu ya Allah. 300 gram itu lebih sebenarnya masih bisa, tetapi kita berikan maksimal 300 gram agar jangka waktu konveyornya itu lebih lama. Iya, saya ingin tahu kan deke ya Allah sampai kapasitas. Boleh pinjam yang punya kelompok 1 tadi yang paling besar buat tadi. Itu kasihkan Nesa. Cari di coba yang 160 sama berapa itu? 120. Nah itu. Diberikan dulu terus ditata. Oke. Ada lagi itu tadi bisa jalan. Tambah lagi yang tadi. Yang beban depanmu berapa? Depanmu berapa? Pagi ini Konveyor itu akan berhenti dengan maksimal beban berapa?
Gitu. Di sini sudah jelas kok, konveyor tiba-tiba berhenti, terjadi overload atau beban melebihi kapasitas. Kan gitu loh. Kurangi beban, solusinya kosongkan bed lalu hidupkan kembali setelah beberapa detik. Oke. Baru ini ya. Kapasitas beban maksimal 300 gram. Berarti maksimal 300 gram toh. Ya kan? Tuh. Dicoba berarti kan kamu tulis di sini itu artinya berarti sudah ada percobaan. Kan gitu. Akhirnya aku seterus lagi. Oke, ya kan? 300 gram kan gitu toh. Ya. Jadi ini manual book dengan apa yang sudah kalian lakukan itu seharusnya sinkron atau sama karena ini sudah melewati percobaan yang katanya Pak Adil tadi. Di sini Andi lahire konveyor, ambek lahire manual book kan gitu. Ya, nek manual book dhisik sing lahir, konveyor kari-kari berarti ini jenenge kitab suci. Ya kan? Nah, artinya apa? Ini kan adalah panduan. Ya, namanya panduan berarti se-Indonesia itu ngerti. Ya, ini kan GKP kok misalnya dipamerkan kan berarti ada manual booknya ya 300 gram tapi dekono 1,5 kilo pun masih bisa kan gitu. Berarti kan masih bertambah kan konveyor itu. Ya, makanya jangan mencoba istilahnya kalau seperti ini kan membohongi publik ya kalau bahasa gede-gede ya. Padahal kamu bisa itu. Jadi konveyor itu berhenti tidak bergerak itu pada saat berapa beban berapa kan gitu. Maksimal itu bukan berapa. Ya katakanlah 3 kilo itu sudah tidak kuat misalnya gearboxnya tidak kuat. Ya, sistem transmisinya sudah tidak kuat lagi, ya sudah. Berarti ya, itu kamu jadikan maksimal, kan gitu. Nah ini katanya, saya tadi 300 gram itu sebenarnya lebih dari 300 gram itu bisa. Oh, ya kan? Jadi kamu, ya ojo 300 gram itu 1,5 kilo ya seisi. Satu kata untuk kelompok kalian. Oke, menindaklanjuti. Terima kasih. Untuk yang trouble shopping itu permasalahan umum ya. Nah, saya tolong jelasin. Kalian pernah nggak mengalami masalah yang kalian cantumkan di sini? Pernah? Karena aku sering beberapa kali kalau setiap kali kerja bapak itu kan pasti ininya diuji coba-coba itu sering ada kendala tiba-tiba belnya longgar terus berhenti jadi itu langsung gitu. Oke, berarti sudah tahu cara mengatasinya juga tadi. Harus seperti apa yang bagaimana. Dinamonya pernah ganti? Enggak pernah. Jadi dari awal kalian dilibatkan, yaitu yang kalian maksimalkan ya. Atau sudah pernah gonta-ganti mungkin baterai, motornya atau draftnya. Di sini waktu kita di dinamo ya seperti kelompok 1 Sumbaran, tapi kita punya bahannya lagi yang di atas sini. Terus kita ada juga harganya gimana? harganya dinamanya 5.000. Iya, 60.000 kalau yang dinamo 1 yang kita beli sekarang itu 25.000. Oke, kalau dari segi project, video dan lain sebagainya, saya apresiasi lebih bagus daripada kelompok sebelumnya. Ya, kalian juga lebih kompak. Cuman karena saya di sini sebagai guru agama, saya pernah diamankan dia
Untuk secara berpakaian kan kenapa itu tidak pakai kerudung? Saya rasa kamu malah tunjukkan di videonya. ayo jelasin. Terus logonya kan bokrong, ya. Kayak toko kuning. Saya sampai mau jelas sekali. Ya, saya sampai mau jelaskan. Saatnya jam ketiga dimulai. Hanya jelas. It's time to begin the third round. Mulai Oma, lo terus di video apa aja itu. Terlepas dari itu, ini kan ada cowok nih di sana. Saya sama subhanallah. Alhamdulillah. Di rumahnya siapa itu? Di rumah saya. Di rumahnya kakek. Kalau saya itu di masjid. Itu lo bisa. Kenapa? Subuh aku kumpul di ruang kumpul ini. Aku kan ini. Sebenarnya sapi loh, aku mah bilangnya api beneran apa benar lah. Saya dihadapkan dengan fakta, otomatis menurut saya pasti itu. Jadi kamu menunjukkan karaktermu sesungguhnya. Apakah kebiasaan di mana? Apakah kerudungnya hanya pakai cuma pas waktu sekolah? Kalau nggak sekolah ya sekolah. Dari sifat dulu nih, sifat jawab. Ya sebenarnya itu kan waktu di rumah kakek dia mau pakai baju panjang tapi bahasanya pakai sepeda. Soalnya rumah kakek ke rumah saya dia main dekat tapi waktu itu hujan terus di sana ada Tapi yang salah bisa. saya yang salah. Merah. Kamu Pak sedang berkelompok. Untuk terima. Iya. Sedang berkelompok hujan Bu. Jangan. Ini kok. Sama sana semua biar bisa ngomong ini loh. Tapi aku biasa suka. Tasya. Sebenarnya saya tidak bijak karena biasa, tapi mama juga tidak bijak karena saya tidak terpikir oleh hal itu, dan saya sebenarnya mikir juga pikiran aku lain, tapi implementasinya hanya itu. Misalnya ini kamu pakai bisa apa enggak? Enggak. Hanya PJPL saja. Tapi di sekolah pakai kerudung mas sekolah. Sekolah pakai kerudung ya. Oh jadi sekolah madrasah, ya madrasah grafika. Tapi sebenarnya kalian ingin berijab atau enggak? Pengen Pak, tapi saya sedang menyadari kalau saya masih belum bisa istiqomah. Tapi Islam kan? Islam paling Oke, sebenarnya begini, kalau memang memutuskan untuk mau berhijab dan
Ya, kalau saya pernah ditanya ini sama salah satu murid saya, Bu, lebih baik itu kita berhijab dulu baru kita sifatnya nggak baik, atau kita perbaiki sifat dulu kita baru menutup hijab? Pilih yang mana? Kamu perbaiki sifat dulu baru menutup hijab. Satu, kamu Perbaiki sifat dulu baru. kamu sama. Terus kamu. Ya Al-Quran. Tanya apa? Bahasannya apa ya? Ini yang lebih penting, Bu. Yang paling penting ini. Tuhan. Kuliah Tuhan. Di Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslimah, muslimah itu berarti cewek ya, saya ngomongnya. Yang lainnya juga didengarkan. Itu wajib, ya wajib untuk menutup auratnya. Terlepas itu kamu sifatnya masih belum baik atau masih butuh proses untuk belajar, wajar. Bahkan sampai hari ini saya pun mungkin Budia, Bunugi, kita nutup hijab bukan berarti kita sudah baik. Ya, saya sendiri sebagai ibu agama, dosa saya banyak, kesalahan saya juga banyak, kekurangan saya juga banyak. Tapi dengan hijab yang kita kenakan, paling tidak kita malu. Ketika mungkin kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, itu kita mikir dua kali. Karena pas nantinya saya pun akan melakukan kesalahan itu. Itu Allah dia yang ngatur semuanya, dan Allah yang menilai kita. Nah, jangan sampai kata Pak Agil, sampai kapan kamu mau menutup auratmu? Sedangkan kita nggak tahu besok kita masih ada nafas. Ini berlaku semuanya ya teman-teman ya. Dan berlaku saya juga sama makanya kalau kamu memang menutup hijab, menutup auratmu memang pengen berhijab, ya ayo istiqomah. Ketika ada teman laki-laki yang datang ke rumah, tutup. Yang boleh lihat itu hanya mahram. Kan tak jelas mau mahram itu kemarin apa. Lagi aku boleh. Mahram itu apa? Orang yang haram untuk dinikahi. Siapa itu? Ibu, cewek, tidak cowok. Kalau perempuan adanya, adik kandungnya, saudara kandungnya, yang sedarah dengan kamu dan haram untuk dinikahi. Ibu mertuamu, bapak mertuamu, mbah, nenek, kakek, bibi, pakde itu nggak boleh dinikahi. Dan itu beliau-beliau yang berhak untuk melihat aurat. Selepas dari orang itu, ya, aku jangan dia di awal semester dulu, jangan berpakaian. Saya tunjukkan bahwa memang kita ini semua yang benar, walaupun sifatnya sebetulnya benar. Itu nanti mengiringi kok. Sifat itu pasti mengiringi. Kenapa? Karena lama-kelamaan kalau kamu paham esensi kamu untuk aurat, itu insya Allah otomatis. Tapi hanya itu tadi, niatnya hanya untuk tren, untuk gaya-gayaan. Sifat itu ya mental terus. Esensi menurut auratnya kamu memang sudah benar-benar kamu pengen nutup, dan kamu niatkan memang ini perintah dari Allah langsung, saya yakin proses nanti kamu jadi baiknya itu juga ini. Baik, demikian ceramah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ramai gitu ya. Ya itu mungkin Iya, FOMO bahasanya sekarang itu FOMO ya itu yang saya nggak suka. Orang kandil itu ya enggak. Orang kandil itu harus dia
harus merasa ya bisa aktif pasti ya. pasti identitas Tidak ya itu. Kalau misalnya kamu tidak berhijab ya tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. yang jadi masalah adalah yang nggak tutup. Nah, itu yang jadi masalah itu yang sebenarnya itu prinsip dasar ya. Jadi setiap orang itu harus punya prinsip. Bukan apa-apa sih, ini kaitannya dengan etik ya. Kalau misalnya memang kamu punya prinsip, ya satu ya satu, benar ya benar, salah ya salah. Ya, hubungannya sama rangkaian ini. Kalau misalnya rangkaiannya tidak pasti, maka dia tidak akan pasti gitu. Ya kan? Itu pasti. Maka dari itu saya harus bertanya. Saya mau rangkai. Yang rangkai sistem transmisinya siapa? Kamu? Uzri ya? Siapa Uzri? Kamu rangkainya mulai awal dan mana? Iya. Saya pakai sabun, saya sambungkan di kontrol ini kan sudah satu paket sama reverse terus saya tidak lakukan saja sama menurut fungsinya dan juga sumber lain. Berarti itu jadi satu rangkaian. Bisa apa jadi satu rangkaian? Satu. Dan bisa kabel. Jauh bingung. Nah itu kan ada prinsip. Kamu rangkaiannya dari mana? Apakah ada dua rangkaian atau satu rangkaian? Rangkaian tombol on off BB atau yang apanya itu kontrol ya itu sendiri. Uzri itu apa ini? Sing rangkai. Ya nggak jelas dong. Oke, benar ya. Saya pikir dalam ini itu kan hampir sekali saya asal terus di kontrol terus ada misalnya bagian sumbernya terus saya sambungkan ke sisi kontrol yang kita satu ini kalau menyalahkan itu kalau di buku panduan itu caranya itu mulai dari sini terus kita turunkan Mata kudratnya berarti apa sebenarnya? Berarti kalau misalnya tidak perlu bikin mobil, bisa stabil, tidak bisa stabil, tapi bisa bergerak tadi. Bisa. Kayak di mobil tidak ada. Bisa bergerak. Dari dari dinamonya. Ada gearbox, ada dinamo. Berarti ada gearbox, ada dinamo. pemain saya itu bisa dilihat di pemain saya itu di bawahnya Berarti ada dua. ya pemain saya Iya. Kan satu-satuan ini. Oh, ya lagi ini tak ono. Berarti bisa bergerak. Caranya ini di apa itu di gaji.
Iya bisa kan? Bisa. Makanya untuk gearboxnya itu kan motor penggeraknya itu kan sama seperti dinamo. Dia memang stabil, kan lebih stabil kalau kan di sini. Baterainya seperti apa? Ada yang lain? Sumber tenaga. Tenaga untuk apanya? Tenaga untuk menggerakkan motornya. Oh gitu. Kalau tidak ada baterai? Tidak jalan. Berapa baterainya? 4? Kenapa tidak 5? Kalau 4 sudah dicoba? 2, 1, 2, 3. 3 sudah nggak bisa. 3 tidak bisa. Berapa? Kilometernya berapa? Baterainya? 14. Baterainya? Maksudnya sebetulnya berapa? 3,7. Satunya. Semuanya 14,8. 14,8. Berarti yang menggerakkan gearbox itu adalah baterai. Iya. Yang menggerakkan gearboxnya. Tadi sudah dibahas. Kalau menggunakan gearbox apa? Yang menggunakan gearboxnya. Berpengalaman untuk mengatur kecepatan kan. Tapi untuk yang menggunakan gearboxnya, baterai. Listrik. Dia mau listrik begini. Kalau kan dalam namanya sudah dicoba 3 ya baterainya tidak jalan karena 12 terus somoi 9 karena 10 ada 10 luarnya 12 Kamu nyobanya di situ juga itu? Atau nyoba sendiri? Di sini Pak. Nyobanya di situ? Iya, saya coba itu. Itu di pasar itu Pak? Iya. Kapan semuanya bisa nah kan aliran listriknya itu jadi 1. Ada. oh misalnya awal sudah 3 gitu ya Pasti salah. salah Kamu kan memutus aliran listrik di situ. Artinya baru pas 1. itu kan satu rangkaian kan? Rangkaian. Nyobanya itu sendiri 3. Dan itu dilepas 1. Yo, mesti air. Mati aliran listriknya. Nah itu nyambung. Berarti belum coba. Apa? Yang 5 kan gitu. Oh iya. Aduh, salah teknis coba ya. Berarti mulai awal apa ya? 3 apa Pak? Ya apa sih rangkai Zri? Air. Kok coba keluar yang telur? Kayak telur itu. Mana foto positifnya? Zri, mana yang satu? Ayo, di positif. Tidak. Nah, Kamu tuh bisa menghadap kiri. Yang ada kiri itu negatif atau positif?
sakit. Lepasin dulu baterainya satu ya. Lepasin baterainya satu ya. Baterainya satu dilepas. Satu dilepas. Satu saja baterai itu. Nah, berdirikan. Nah, itu atas bawahnya yang mana? Kenapa kalau itu paling atas? Kan bisa dibalik itu. Nah, coba kalau dibalik. Oke, maksudnya dibalik. Kan bisa. Iya betul. Kenapa kok tadi kamu bilang itu harus ada ke atas? Kan bisa itu bolak-balik. Itu ada baterai biasa ya. Nggak bisa bolak-balik. Nggak bisa bolak-balik. Nah, kamu menentukan negatif positifnya bagaimana? Coba-coba. Itu tunggu tak bilang tadi tunggu alam nggak konslet. Sudah, itu sudah terbakar. Oh, sudah terbakar. Kenapa? Apa terbakar? Kenapa? Ya sama-sama saya kamu dari. Karena kamu tidak tahu mana yang harus ada tandanya positif dan negatif. Itu ada tandanya nggak? Tanda dulu. Ya, tandanya yang positif itu yang ada apa? Ya, nah itu kan ada tandanya cekungan sih. Nah, ini positif ya. Jadi itu ada sebenarnya. Jadi orang salah ini kalau baterai biasa, kalau baterai biasa kan atasnya ada apanya? Apa lebaran? Nah, bedolan. Harus paham dulu kutub negatif dan positifnya. Habis positif negatif. Ya. Terus kalau yang larinya petir itu larinya kutub negatif atau positif? Nah, yang kan gitu ya. Kalau nanti baliknya itu ada petirnya, jangan sampai terbalik itu dipasang buku positif. Ya, yang terjadi itu tadi. Saya ya, ditandai baterainya. Ya, paham ya? Oke, untuk video sebenarnya ya, video itu kan sebenarnya kepinginnya kan kamu cerita ya. Artinya kalau menurut saya video itu memang harus umumnya itu apa dulu gitu. Maksudnya kamu kan bagian dari SMK, perkenalkan sekolah pula, alumni itu setelah itu masuk ke jurusan kan gitu ya. Nah, PJBL kan gitu sampai menunjuk apa yang sudah kamu lakukan. Jadi PJBL dari PJBL itu aku melakukan kegiatan yang sudah kamu videokan. Sebenarnya itu CP apa ya? Oh ini videonya gitu loh. Ini videonya sekolah di sini misalnya seperti ini. Ya. Terus kemudian untuk konfer sendiri sebenarnya kalau menurut saya Pak lebih apa ya, estetik konfer itu ya putih mirip Pak, nggak warna-warna ini statue ini ya. Kayak ini kayak dolanan kalau langsung tunjukkan itu kayak apa ya, statue kan ini ya. Oh statue, oke statue ya kan. Ya sebenarnya kalau konfer sebenarnya itu ya kayak video itu tanpa di apa itu di warna itu lah, ini lebih apa ya, lebih sangar, itu lebih bangkit itu kayak feminin itu kayak Gusri nggak seneng jadikan gitu ya kan. Kayak misalnya pelatihan dulu apa izin dia kenapa Sar? Kita memang seperti ini karena kita itu anak-anak, soalnya anak-anak itu gampang kepingin gitu. Ini mau dijual tanah. Kamu mau jual berapa ini?
alur-alur ceritanya, ya kan? Jadi kalau misalnya memang buat video, nanti pada saat kalian semester genap, ya kan, nah itu tolong alurnya juga alur ceritanya juga apa itu ditulis lah, istilahnya dirangkai dulu. Ya apa sih caranya buat video supaya di video itu bisa cerita. Apalagi kalau misalnya seperti sinematik, ya artinya kamu natural, misalnya dari berima itu misalnya berangkat dari rumah masing-masing, kemudian menggunakan kata logistik kan gitu, bukan? Kayak anu loh, Power Rangers dulu ya kan? Baru nanti kamu melakukan kegiatan itu lebih natural lagi, ya lebih videonya lebih kata lagi sehingga dia bercerita. Terus kemudian untuk ini tadi sudah ya, sistem pengoperasiannya mungkin bisa tidak ada masalah menurut saya ya. Bisa kalian lebih pelajari lagi tentang kepemilikannya, terutama yang perempuan. Itu apa itu? Itu apa namanya? Apa namanya itu? Alat buat menurunkan coba. Berarti barangnya nanti ada di situ. Nah ini kalau misalnya ini ada boxnya turunnya ke sini kan, kalau langsung di sini nanti apa bunyinya? Iya, coba. Berarti barangnya turun di situ. Oke. Itu ada isinya. Kalau ada isinya, waktu tadi. Oke ya. Oke. Itu sudah dicoba. Sudah dicoba. Coba lagi. Coba kasih apa berfungsi itu. Jadi barangnya selamat soal itu. Ya. Oke, itu box dulu ya. Nah, saya kata di sini, coba lagi. Oke. Lakukan sesuatu harus dengan berpikir. Jadi apakah jadi ini memang sempurna dan lain sebagainya? Ada yang tidak sempurna, ya kan? Terbukti. Oke. Jadi kalau misalnya buatlah beban dia. Ya, itu enggak. Pokoknya nggak mau dosen, ya kan? Itu enggak mikir jenenge kan? Ya. Itu saja dari saya dulu Pak. Terima kasih. Untuk video sudah saya komen tadi malam ya. Saya yang jadi Kak Tasya. Komennya apa Pak? Yang pertama, kalian tidak bercerita tentang apa yang ingin kalian tampilkan di sini. Kalian itu di video kalau sudah jadi itu tidak ada sama sekali. Ya, di review tahu review. Ya, yang berperan satu-satu ini. Ya, begitu ya. Jadi nanti harus prepare kembali terkait produk-produkmu. Yang lainnya pun sekolah bersama juga harus ini produk jadinya. Nah, yang kita inginkan adalah melihat dari video produk jadinya. Mungkin yang sama yang ditanyakan sama penguji tadi. Kalau dia produk kalian itu apa sih? Jadi yang sudah kalian buat itu harus punya ciri khas. Ya, mungkin dari ciri khas yang pertama kelompok satu dengan kelompok kalian itu bedanya. Karena kalau kelompok pertama kecepatannya super sekali, ya
tidak bisa diatur dengan sedemikian rupa kayak punya kalian, karena memang conveying itu harus dikondisikan sesuai dengan penggunaan. Kata kemudian dia ingin dipakai untuk produk apa, terus butuh kecepatan yang cepat, itu perlu dikondisikan, diatur dulu, ya. Karena itu tadi sudah dicoba bahwasanya box kalian itu tak perlu harus terjungkal seperti itu, ya. Kalau itu harusnya di atas, jadi kecepatan itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan apa yang kalian pakai, ya. Kemudian sama dengan nomor 1, ya. Kalau sudah produk ini jadi tahu semuanya di save, jadi itu dikondisikan harus save, ya, itu ya. Otomatis itu nanti bisa dipakai untuk buka tutup, ya dikondisikan supaya info kalian bisa, ya, itu ya. Silakan dikondisikan. Alhamdulillah, nomor 1 ini jadi baik. Lokasinya, itu yang masih membutuhkan kedua, ya. Itu alhamdulillah ini sebenarnya asistensi ke saya yang awalnya dia sama dengan kelompok 1 tidak paten, ya, bukan samping, karena ini sering asistensi, akhirnya saya dimasukkan, ya. Akhirnya bisa mengkondisikan vernya. Ini masukan buat semuanya. Seseringlah kalian untuk asistensi ke bapak ibu gurunya, ya, baik terkait teknis ataupun non teknis, ya, karena semuanya jadi satu. Jadi satu itu dalam arti takdirnya dan ujian, ya. Kalau terkait teknis bukan kebutuhan, kalau terkait non teknis bukan kebutuhan, ya. Kemudian menyambung dari Iman lagi, ya, kita sering sampaikan ke kalian bahwasanya itu nomor yang pertama itu karakter, ya. Karena banyak perusahaan itu akan menilai dari karakter kalian, harus benar-benar kalian pelajari. Suatu saat nanti kalian akan ketemu bagaimana kalian akan diinterview oleh perusahaan, ya. Baju datang saja itu sudah menjadi apa yang dinilai? Penampilan kalian, baju kalian rapi enggak? Tuh, ya. Karena kesuksesan kalian itu berawal dari karakter kalian. Kalau kalian penampilan saya sudah tidak bagus, apa ilmumu akan ikut? Tidak akan. Karena kenapa? Dari penampilan saja kalian sudah ditolak, belum lagi dari ilmumu nanti. Oke, ya. Sama dengan saya, kapan kalian akan berbijak? Nunggu baik. Pertanyaannya kapan Nah, nunggu baik dulu, ya. Nunggu baik, Pak. Terus kapan kamu mau baik? Akhirnya sampai kapanpun kalau kamu berpikiran seperti itu, dosamu 2 kali lipat. Karena kenapa yang pertama sudah tidak berdosa, terus tidak pakai hijab, double dosanya. Betul, ya. Tasya, bagaimana rasanya, Pak? Enak, berat, bukan komen terus ngomong enak. Aslinya kuat-kuat, no. Yang siapa? Ya, ya, yang mudah-mudahan nanti ini awal kalian bisa berubah gitu. Tidak harus dulu baik, ya, itu ya. Jadi itu sebagai yang terbaik. Ya, harus menunjukkan daripada ilmunya. Kalau nanti di dunia industri itu ya ada ya Pak, yang betul, ilmunya itu adabnya. Kalau ilmunya itu nanti iring diikuti. Maksudnya itu karakter. Kalau bahasa keren sekarang karakter, kalau bahasanya dalam Islam itu namanya
Beda. Ada